Rembulan ning wengi tansah anyekseni indah paras manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Oke, bertemu lagi di acara podcast Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Bertemu lagi di podcast PBSI kali ini. Tapi podcast PBSI kali ini akan mengangkat kisah inspiratif mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017. Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian agar podcast PBSI setiap minggunya selalu tayang. Mari itu kita panggil saja dia, Kak Zen. Oke, selamat siang Kak Zen. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waduh, baik sekali. Seger banget ya siang hari ini ya. Seger Waduh. banget ya. Ngomong-ngomong, sudah sarapan apa belum tadi ya? Belum nih. Belum nih. Oke, maka dari itu saya sudah siapkan nih sedikit cemilan dan minuman untuk Kak Zen. Boleh, makasih. Iya. Nanti kita akan berbincang-bincang ke depannya. Kita akan membahas mengenai trip to Vietnam, mengenai kisah inspiratif Kak Zen selama trip di Vietnam ya. Siap. Oke. Jadi gini nih Kak Zen. Ketika trip Vietnam tersebut itu sebetulnya itu memang Kak Zen sendiri yang ingin ngetrip di sana atau memang itu ada kegiatan dari kampus? Awal itu kan ada pemberitahuan ya dari Prodi bahwa Prodi mengadakan magang internasional, yaitu magang BIPA di Hanoi, Vietnam. Terus hasilnya tuh saya iseng ikut Mas sebenarnya. Itu berawal dari iseng ya berarti ikut, ya. Terus gimana itu? Terus ngumpulin persyaratan yang pertama seperti curriculum vitae, motivation letter kayak gitu. Tahap 1, tahap pertama itu lolos, terus ada seleksi tahap 2 gitu kan. Itu seleksi wawancara dan praktik mengajar. Untuk tahap pertama itu tesnya seperti apa ya? Kita hanya mengumpulkan persyaratan kayak curriculum vitae, terus motivation letter, terus IPK kayak gitu Mas. Cuma itu. Berarti untuk IPK-nya itu ada minimumnya ya, atau seluruh mahasiswa boleh diikutsertakan di tes tersebut? Mungkin ada, tapi ini khusus untuk mahasiswa semester 5 gitu. Aduh, boleh nih Kak Zen minum dulu. Milih yang dingin-dingin apa yang anget-anget? Wah, yang hangat aja deh. Yang hangat ya. Karena suasana pada siang hari ini tuh benar-benar dingin banget ya, karena ini di ruangan ber-AC. Iya, padahal di Demak itu panas loh Mas, tapi kalau subuh ya dingin. Gimana tehnya itu? Enak apa enggak? Manis Mas. Manis ya, seperti aku ya. Kayak aku juga. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Itu tadi kan ada seleksi yang kedua. Yeah. Seleksi keduanya itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu nih ya. Nanti itu satu persatu mahasiswa yang lolos di tahap seleksi pertama dipanggil, terus ya diwawancarai sama dosen. Semacam interview ya, gitu interview gitu. Setelah diwawancarai, lalu disuruh praktik mengajar BIPA Mas. Gitu. Di hadapan dosen itu langsung. Di hadapan, iya. Kak Zen dulu itu praktiknya seperti apa sih saat seleksi kedua? Kok bisa-bisanya itu lolos gitu loh? Pasti kan ada trik-trik Kak Zen ini ya untuk bisa lolos lah. Ya triknya apa ya? Pede aja Mas. Pede. Yang penting tuh pede yang pertama. Materinya itu apa kira-kira? Kalau aku waktu itu praktik angka. Ya, melatih belajar bahasa Indonesia, huruf itu angka dan huruf waktu itu. Seleksi kedua tadi Kak Zen bilangnya lolos ya. Itu yang lolos siapa aja di angkatannya Kak Zen? Jadi waktu informasi di WhatsApp grup itu yang lolos tuh peringkat 1 dan peringkat 2 tuh. Kak Zen sendiri peringkat berapa? Alhamdulillah peringkat pertama. Waduh, gitu. peringkat pertama, gengs. Waduh, keren. Untuk peringkat keduanya ini siapa nih kalau boleh tahu nih? Temen aku. Temen kamu Mbak juga. Rika, oh. iya.
Kak Rika Wulandari itu ya? Iya, nanti kan juga dipanggil di podcast ini. Pas. Oke. Itu tahap akhir atau ada tahap selanjutnya kira-kira? Enggak, itu udah tahap Udah terakhir. pol mentok ya, udah paling akhir. Kira-kira pas diterima itu kan tadi peringkat pertama ya. Perasaannya pasti ada senengnya ya? Atau malah Bingung. bikin kacau? Bingung. Soalnya nggak pernah mikir, paling juga nggak lolos gitu. Beneran itu. Karena dari awal memang iseng-iseng tadi itu ya. Iya, iseng. Masa teman-teman pada ngumpulin, aku enggak kan gitu sih sebenarnya. Berawal dari iseng malah lolos ke luar negeri. Oke. Iya, tapi memang punya impian, cita-cita keluar negeri. Keluar negeri gitu. itu ya. Semoga gue bisa lah keluar negeri. Amin, bisa bagus, Mas. Tahun ini ya? Tahun ini belum tahu juga. Oke. Pas lolos itu sempat ada pemikiran nggak? Waduh, gua nggak bisa bahasa Inggris nih. Gua takut kalau di sana nanti gua nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa tidur, nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sana. Pernah berpemikiran seperti itu nggak? Itu pasti pemikiran sih ya, Mas. Ya. Ketakutan pasti ya. Takut banget pertama. Nanti di sana kayak gimana ya? Terus aku ngajar gimana ya? Kan belum pernah ngajar BIPA gitu kan. Aduh, nanti teman-temannya kayak gimana di sana gitu. Nanti tidurnya di mana? Aduh, pikiran pasti kayak gitu. Tapi ya lama-lama jalanin ya seru-seru aja gitu. Mbak Zen sendiri ini bisa nggak sih bahasa Inggris kira-kira? Jujur saya Itu kan dari teman-teman seluruh mahasiswa itu berpemikiran, waduh itu pasti yang lolos yang bisa bahasa Inggris nih. Boleh dibongkar, kira-kira harus bisa bahasa Inggris nggak sih untuk magang trip ke Vietnam? Ya pasti harus bisa Harus bahasa bisa Inggris ya? gitu. Waduh. Ya walaupun bahasa Inggris saya agak keteteran, tapi kan yang penting lumayan bisa gitu lah ya. Ya. Oke, hal yang dipersiapkan ketika lolos itu tadi apa saja sih dari Mbak Zen? Terus aku nyiapin paspor waktu itu Paspor. karena aku memang belum pernah ke luar negeri ya, belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, jadi belum punya paspor. Terus aku buat paspor sendiri gitu. Terus Untuk ya biayanya itu dari pure mahasiswa atau memang ada dari pihak prodi atau mungkin pihak-pihak lain? untuk transportasi memang kita nggak bayar sama sekali karena gratis gitu ya dari kampus gitu. Tapi untuk biaya sehari-hari di sana emang biaya sendiri. Tapi kan kita sudah dapat akomodasi seperti tempat tinggal gitu toh. Itu sudah termasuk enak sih menurut saya ya. Perjalanan dibiayai. Iya. Kita tinggal bawa uang saku ya untuk jalan-jalan ke sana gitu ya. Jangan takut, nanti biasanya anak magang itu pasti dapat dikit-dikit lah gitu. Dikit-dikit lah. Waduh, enak nih kayaknya. Oke. Dulu itu pas perjalanan menuju ke Vietnam itu hari apa ya kira-kira? Kalau Kak Zen masih ingat. Waduh, hari apa itu ya? Lupa saya, Mas. Hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu. Iya. Itu perjalanan berarti dari UMK atau memang kumpulnya di Semarang? Enggak, kami emang kumpul sengaja di UMK, Di UMK. kampus gitu. Bersama siapa itu? Saya dengan teman saya, rekan mahasiswa, Mbak Rika. lalu dengan dosen Ibu Ristiani. Oh, Ibu Ristiani. Jadi bertiga berangkat ke Vietnam. Iya. Pernah naik pesawat gak sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah, baru kali itu naik pesawat. Rasanya gimana nih Kak? Deg-degan, Mas. Deg-degan karena takut jatuh atau karena hal lain? Ya apa ya, kayak ya deg-degan aja, nggak pernah gitu. Kalau takut jatuh sih enggak. Enggak ya. Oke. Saat apa ya lolos di Vietnam, perasaan orang tua itu gimana? Ibu shock. Iya. Sampai semaput atau Ya, malah sampai speechless gitu loh, Mas. speechless, waduh. Kan ibu lagi di luar rumah gitu sama lagi apa nyapu? ngobrol sama tetangga. Banyak tetangga itu Ibu, aku mau Aduh. mau sih. Hah? Ibu gitu langsung, hah? Kok iso? Itu tetangga-tetangga pasti pada ikut shock apa enggak? Iya, ning Vietnam gitu. Itu pasti rame banget ya. Oke, selanjutnya kehidupan di Indonesia sama di Vietnam itu kan pasti beda ya. Beda jauh. Dari orang-orangnya, terus dari budayanya, dari seninya, pakaian, tari, terus makanan. Hal apa sih yang membuat Kak Zen terkesan ketika first time
lihat keindahan negara Vietnam? Kalau first time lihat negara Vietnam itu kotanya ya, karena kan di Hanoi, di pusat kota. Di Hanoi. Iya. Sedangkan saya sendiri kayak gitu tinggalnya kan di desa gitu kan, nggak di kota gitu. Oke. Ya, lihat pemandangan kota kayak gitu. Apa ada hal yang menarik pasti ada perbedaan lah dari Indonesia dengan Vietnam. Iya, Apanya itu? macetnya. 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 Dari gedung-gedungnya mungkin Gedungnya ya sama Sama, kayak di Jakarta gitu, di Semarang. kalau di pikiran saya itu ya banyak kuil-kuil atau mungkin gedung-gedung yang tua kayak gedung-gedung Cina gitu ya. Iya, ada sebagian kayak di Opera House itu bangunan lama gitu. Terus ada museum-museum juga kan di situ banyak tuh. Tapi ya Kesana? Iya. Iya, jalan ke sana. Oke. Mumpung di sana kan. Oke. Tadi berangkatnya kan dari UMK ke Semarang. Iya. Setelah dari Semarang berangkatnya langsung kemana nih Kak? Oh, iya. Itu dari Semarang, terus transit dulu di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Itu transit tuh berapa jam ya kira-kira? 1 malam Mas. itu. 1 malam? Iya. Apakah ada cerita menarik dari transitnya tersebut? Iya. Apa itu? Takut makan. Takut makan? Iya. Takut kalau uangnya habis. Gitu. Emang apa ya? Soalnya baru kan gitu. Pas pulang makan semuanya aja, beli. Emang gitu. makanan di sana tuh harganya berapa? Kalau misal nasi 1 box gitulah. Paling juga 30 ribuan gitu sih. Sekali Dapatnya? makan ya 60 ribu Waduh, rupiah sekali kayak makan. gitu. Sekali makan. Kalau itu di Malaysia, kalau di Vietnam lebih murah karena dong kan cruise-nya lebih itu rendah daripada rupiah gitu. Berarti dari Malaysia. Iya. Malaysia lanjut ke Vietnam. Baru ke Vietnam. Itu langsung naik ke Hanoi. bis atau dilanjut naik pesawat? Naik pesawat lagi lah Mas. Oh ya tadi transit ya, saya Iya, lupa. Oke, di sana itu ada budaya menarik nggak? Mungkin kalau Kak Zen inget gitu, ada budaya-budaya yang keren atau apalah. Iya, mereka itu kan aku suka mereka kalau berpakaian itu apa odai kayak gitu. Apa Pakaiannya gimana? pakaian Haudai. odai. Gimana sih bacanya? Karena di sana kan bahasanya pakai tun ya, jadi salah tun juga salah arti kayak gitu. Coba bahasa yang lain. Saya belum ngerti bahasa Vietnam itu ya. Aku juga susah Mas. Kalau nggak Bener-bener salah susah. itu orang-orangnya itu namanya ada nguyen-nguyennya ya, kalau nggak salah semua ya. orang namanya nguyen, bingung gitu menyebut nguyen semua gitu. Itu diceritain nggak asal usul dari nguyen Aku di sana? Saya tanya tapi nggak tahu gitu teman saya. Berarti belum tahu ya temennya Belum di tahu, sana. iya. Oke. Kayak marga mungkin. Marga. Saya juga tidak tahu. Dari makanannya mungkin Kalau makanan bener-bener pertama itu agak shock sih di lidah. gimana? Soalnya mereka tuh suka makanan asem. Asem? Iya asem gitu. Jadi kayak aduh kita yang terbiasa makanan kayak pedas, manis, Asin, micin gitu iya, ya. banyak micin kan gitu. Terus makan di sana, aduh asem kayak gitu, terus nggak bisa makan gitu. Tapi lama-lama juga terbiasa, lama-lama juga enak loh, kangen juga makanan sana. Makanannya apa saja yang pernah dicicipin nih? Kalau sana lebih dominan ke mie ya. Mie. Iya, Oke. mie kayak Mie rebus atau mie goreng? ya, mie godok kayak Mie godok. Mie godok bahasa Indonesia dari mie godok itu apa ya, Kak? mie rebus Mas. Mie Maaf, rebus. orang Jawa ya. Mie godok. Itu namanya bunka. Aku kalau Bunka. 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 Jangan bunca ya Mas, itu mie babi. Bunca mie babi. Bunca mie babi. Kalau bunka itu mie. Mie ikan. Mie ikan. Enak itu nih. Terus kalau Mie ayam bunfa. Apa? Bunya. Fe. Iya, fe. Enak tuh, fe. Iya, enak banget tuh. Nggak enak pelafalannya ya. Jangan le ya, le itu beda. Gimana itu artinya? Le itu babi.
Oleh itu babi. Pig. Iya, like Selama di sana itu pernah salah makan nggak? Kan di Indonesia itu kan mayoritas makanannya itu halal. Di sana itu kan kita nggak tahu halal haramnya. Iya. Pernah salah ngambil atau mungkin sengaja ngambil mungkin. hampir. Kalau Hampir. aku hampir. Karena nggak tahu, terus syukurnya itu babi digituin sama temen. Oh, gitu. Jadi nggak jadi ambil. Cuman gitu. Iya, gitu. Ada acara besar gitu Mas di universitas gitu. Emang dari tampilannya itu nggak seperti daging babi atau gimana ya? Kayak daging sapi biasa. Daging sapi. Iya, beneran. Selain itu nggak ada lagi ya? Salah Aku ngambil belum makanan. nyoba. Belum nyoba. Belum nyoba ya. Keinginan untuk nyoba itu ada nggak kira-kira? Enggak lah. Nggak ada. Enggak. Cukup. Oke, kalau dari makanan sudah, sekarang kita ke pakaian mungkin, pakaian adat. Iya, pakaian adat tadi Hauja. Itu bentuknya seperti apa sih kalau itu pakaian cewek itu ketat banget. Jadi belahannya dari sini tuh sampai Dari- ke bawah gitu. belahannya dari sini? Sini sama sini tuh belahan gitu. Hah? Terus ya bagus pokoknya Mas, cantik kalau dipakai soalnya itu Itu polos atau ada motif-motifnya ya kira-kira? dulu sih polos ya Heeh. zaman dulu, tapi sekarang udah dimodifikasi, ada kayak bordir, sedikit bunga, modern gitu terus ya? iya, ada gambar-gambarnya juga, warnanya juga bagus-bagus sekarang kan. Berkesempatan untuk itu nggak nyoba? Iya, mau beli. Ada fotonya nggak, Kak? Aduh, aku Waduh. nggak foto pas tuh. Udah mau beli, udah nyoba, tapi nggak jadi. Harganya berapa? Berarti dijual secara bebas ya? Secara Iya. edaran? Iya, bebas. Di Huan Kim tuh banyak kalau mau beli. Kalau sekitaran paling murah ya 200-300 ribu. Itu murah. Murah. Itu dapat satu setel apa semuanya? 200 ribu dong loh, bukan rupiah ya. Oh, loh, kalau dirupain jadi Ya sekitar 150 oh, mungkin. oh termasuk murah ya? Iya, itu murah makanya. Jalan-jalan di Vietnam tuh lumayan murah. Lumayan gitu. murah. Bawa uang saku berapa nih, Kak, kira-kira? Berapa ya? Aduh, aku bawanya dikit dulu. Tapi masih sisa atau kira-kira habis? Sisa. Sisa. Iya, bener-bener sisa banyak. Selama di sana itu berkesempatan jalan-jalan itu cuman waktu weekend atau hampir setiap hari Senin sampai bertemu Senin lagi mungkin? Kalau aku magangnya kan di embassy, di KBRI-nya dan juga di kayak membantu mengajar dosen BIPA ya di universitas-universitas. Jadi itu setiap hari tuh dari awal bekerja dulu di kantor di Oke. KBRI, nanti kalau waktunya ngajar kita jalan ke universitas, balik lagi ke KBRI, balik lagi kayak gitu. Itu sehari biasanya bisa naik bus 4 kali PP itu. Naik busnya itu termasuk murah atau mungkin kalau di Jakarta itu kan ada semacam tiket. Kalau di sana itu tinggal ngawe-ngawe. Iya, ada haltenya. Kita dari ada KBRI haltenya. cari halte yang ada bus jurusan itu. Oh. Gitu. Lumayan jauh, tapi orang sana kan emang Asik. budayanya jalan Gimana? kaki ya. Oh, Jadi kemana-mana pun jalan kaki. Beneran itu. Kayak olahraga setiap hari. Dari KBRI itu ke Huan Kim tuh sekitar berapa kilo ya? 7 kilo atau berapa? Oh, 7 kilo itu termasuk Enggak, panjang loh. berapa kilo gitu. Tapi itu jalan kaki. Lama-lama terbiasa sampai 15 kilo puter-puter kayak gitu. Oke, gini nih, Kak. Kira-kira ya, penonton setia yang ada di rumah, ada yang ditanyakan ke Kak Zen nggak kira-kira? Pertanyaannya jangan susah-susah ya guys. Kira-kira nih ya, guys. Coba saya pantau nih, kira-kira ada yang tanya nggak ya? Ya yang kepo. Yang gimana kepo mungkin caranya kalian bisa magang. tanya di kolom komentar. Prodi PBSI kok bisa ya keluar negeri? Ya itu bisa. Oh, itu PBSI doang, Kak? Oh enggak. Sampai lupa tanya nih dari Iya. tadi. Kalau kita kan kami itu aku sama Rika kan dari program PBSI ya, dari Bahasa Indonesia. Tapi aslinya itu kebanyakan magang tuh anak-anak magang di sana itu hubungan internasional. Oh. Jadi pertama kali pas magang juga wah, ini nanti kerja di kantor, kerjanya kayak apa gitu. Tapi ya aku bisa gitu. Bisa buat visa loh saya. Padahal bahasa Indonesia. Padahal kita bahasa Indonesia kan. Oh. Dari magang ini bener-bener banyak manfaat lah. Tadi kan katanya itu ya, mengajar di salah satu universitas ya? Iya, 2 universitas, TVNU sama Hanoi University. Mahasiswa yang ada di sana itu apa ya?
penasaran dengan kehadiran kakak atau mungkin bingung? Atau memang mereka itu sudah paham, oh ini dari Indonesia, saya harus bersikap seperti ini? Kalau itu mungkin mereka sudah tahu karena sudah dulu ada pengajar BIPA ya di sana. Kita kan hanya sekadar membantu. Nah, mungkin agak bingungnya, loh ini ngapain di sini kayak gitu kan. Terus kita jelasin, kita membantu mengajar. Oh, malah mereka suka gitu, senang, welcome gitu sama kita. Kak Zen ini membantunya seperti apa sih kira-kira? Ya misalnya kalau mereka kan diajarin tuh sama dosen BIPA gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang nggak tahu atau masih bingung, boleh nanya ke aku atau ke Rika gitu. Ya kayak PLP lah, PLP kayak magang di sekolah-sekolah gitu. Kira-kira apa ya, di universitas tadi ada pertukaran budaya nggak? Mungkin dari mahasiswa di sana mengajari kakak menari yang ada di sana, terus atau mungkin Kak Zen mengajari tarian Indonesia ke mahasiswa luar. Kalau iya aku mengajari tari waktu itu. Tari apa? Itu jangan Semara Santa, itu tarian kontemporer sih maksudnya, buatan baru gitu. Dulu kalau nggak salah Kak Zen itu pernah bikin apa ya, story. Itu kan pakai baju adat Kudus ya kalau nggak salah. Oh iya, tari kretek Nah, itu. Ngapain aja sih? Iya, waktu itu emang dosen ya Ibu Risti memperkenalkan budaya Kudus. Nah, kita membantu di situ. Bagaimana cara memakai kayak gitu. Terus memperkenalkan lah pokoknya. Mengajari nari gak kira-kira? Iya, ngajarin nari kalau. Coba sedikit tarian. Iya, jangan dari sini lah. Anggap saja saya ini itu mahasiswa asing gitu. Nanti lihat di Instagram saya aja. Oke, Instagramnya apa? Oh iya, Instagramnya namanya Zain Lailar. Oh, dicari Zen Lailar. Iya. Oke, saya belum follow loh. Terlaluan. Oke, kalau tadi itu kan banyak cerita-cerita menarik. Ada gak cerita-cerita seru lainnya selain yang belum saya tanyakan mungkin? Seru. Kalau seru banyak banget seruannya ya. Dari dikejar anjing kayak Coba gitu. diceritain itu. Kenapa bisa dikejar anjing nih? Karena kayak aku sama Rika itu masak ya. Masak sendiri tuh mau ke pasar. Ada anjing terus dikejar kayak gitu. Dibantuin sama polisi KBRI situ. Teriak-teriak atau Teriak-teriak. mungkin gimana teriaknya? Gila itu mah. Terus orang sana itu ya banyak yang belum tahu mengenai jilbab gitu. Mereka pada kepo masalah jilbab. Kenapa sih kamu harus menutupi kepala kamu kayak gitu? Ada yang kira-kira ada yang menanyakan seperti hal itu apa enggak? Ada. Iya, kenapa itu apa kayak itu? Ada tanya seperti itu. Lalu Mbak Zen menerangkan, menjelaskan atau cuek lah, ini urusan gue, bukan urusan lo. Iya, ini jilbab kayak gitu. Orang Islam biasanya pakainya seperti ini gitu. Oke. Selain itu ada gak kisah-kisah yang haru mungkin? Haru apa ya? Haru, sedih, tegang. Kalau haru tuh pertama awal emang agak nangis ya. Kan Nangis. perlu adaptasi juga gitu. Iya, Nangis namanya juga kangen sama rumah kayak gitu. Takut gitu kan. Tapi lama-lama seneng pas mau pulang kayak Nggak mau pulang. kayak gitu. Enak udah di sini, temennya banyak, udah punya teman banyak kayak gitu. Terus kalau weekend tuh minggu pasti itu pasti jalan. Jalan-jalannya kemana saja nih Kak? Kayak ke kalau malam tuh Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti aku tuh jalan-jalan ke Huan Kim. Waduh, jalan terus. Iya, jalan kaki ke Huan Kim. Itu kalau pasti. di rumah jalan terus setiap hari mungkin domel ya. Metu terus. Domel sama ibu. Kita ke warung aja pakai motor ya biasanya ya. Itu jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Silakan Kak Zen kalau misal lapar. Iya. Ya ini sudah saya siapkan biskuit jauh-jauh ini. Ini terbuat dari gandum asli. Iya. Enak sekali nih Kak. Iya. Dibelikan jauh-jauh dari Hong Kong. Wow, Iya. Made in Made in Indonesia. belinya di Hong Kong gitu. Belinya di Hong Kong. Saya juga gitu kok. Gimana? Di Vietnam. Karena di sana juga ada Indomie. Uh-huh. Aku bawa Indomie Vietnam pulang ke Indonesia. Rasanya sama. Sama. Yang penting Mungkin kan dari Vietnam, oleh-olehnya bungkusnya Indomie. mungkin. Bungkusnya lah. Bungkusnya yang beda ya. Iya. Micinnya.
Terus rasanya sama gitu. berliburnya kemana saja selain di situ? Wah, banyak ya. Kalau Jumat Sabtu Minggu itu pasti jalan ke Hoan Kim, itu danau bagus banget, terbesar di Hanoi. Itu kayak distrik pusat kota gitu. Itu harus wajib ke situ kalau liburan. Terus pernah ke Temple of Literature, itu seperti kalau kita lihat sini kayak kuil ya. Kuil. Tapi ternyata itu pada zaman dahulu itu adalah universitas pertama di Hanoi. Jadi kayak dinasti gitu loh kalau orang sana tuh. Universitas pertama tadi. Iya, universitas pertama. Itu dan di sini, universitas jadi, apa? Universitas apa ya namanya aku lupa, tapi ini sudah menjadi seperti museum. Tempat bersejarah. Iya. Gitu ya. Di sana ada kayak danaunya di dalamnya, terus ada patung-patung, ada kura-kura juga. Kan di sana mendewakan kura-kura ya, maksudnya Mendewakan. bukan mendewakan sih, mempercayai kura-kura itu adalah tumpangan dewa gitu. Kalau di sini motornya dewa lah kayak gitu. Ibarat kalau Di Kudus kayak sapi gitu ya. ya. Kura-kura. Iya. Kura-kura ninja. Kura-kura di sana itu. Oke, selanjutnya Terus ke Trang'an. Trang'an itu Trang'an. paling bagus. Gimana itu, Kak? Kalau kalian pernah nonton film King Kong, King Kong, pernah. Ya itu syutingnya di Trang'an itu. Serius. Beneran, aku Biasanya kalau syuting gitu itu pakainya itu layar hijau loh. Ada itu di situ. Bener-bener bagus banget. Nah, kita naik naik perahu itu yang masih manual sama ibu-ibu itu yang ondal gitu. Oh. Iya, sampai 2 jam lebih loh ngelilingin itu danaunya. Beneran itu bagus banget dan Nggak ada fotonya ini ya. banyak kalau itu. Coba mana lihatkan nih. Saya banyak penasaran kalau banget itu. nih jalan-jalan Kak Zen. Dari tadi ceritain terus nggak ada fotonya kan bikin penasaran. Enak banget pokoknya ya itu. kan? Sebentar. Kalau kan itu provinsi Ninh ya, di Ninh tuh ada Baidin Pagoda, itu juga bagus banget. Bayangin deh, lahan 7 juta. Lahan 7 juta. 7 juta hektar itu buat itu pariwisata itu. Wih, Pagoda. keren. Jadi itu kan di perbukitan kayak di gunung gitu. Dari sini naik ke atas lagi ada 500 patung. 500 patung. Iya, dan itu patungnya Waduh. itu kayak apa ya? Ada kayak yang orang manusia, kepalanya Kepala hewan. Iya, macam-macam pokoknya bentuknya tuh macam-macam gitu. Ada fotonya nggak, Kak? Ada ini. Coba diperlihatkan ke penonton mungkin. Nah, ini pas ini ke Trang'an nih. Coba lihat. Kayak gini, view-nya bagus Waduh. banget kan? Keren tuh. Waduh, keren banget ya. Padahal cuma pakai kamera HP. Serius ini kamera HP? Iya, beneran. Kalau di kamera penonton bisa lihat nggak ya kira-kira ya? Nggak bisa ya. Bisa lihat nggak kalian? Keren banget sumpah. Situ. Nggak bisa. Kurang jelas. Kurang jelas ya. Ada foto lain nggak, Kak, kira-kira? Ini yang di mana ya, di pagoda ini. Atau mungkin ada nggak foto itu pas Ini naik boat kayak gitu ya, naik perahu gitu. Wah, keren banget sumpah. Pengen kesana lagi. Beneran. Pengen kesana lagi. Ini yang di Baidin Pagoda. Itu sama satu provinsi sama Trang'an. Di Ninh Binh. Jadi pengen berlibur ke Vietnam. Iya, terus juga kesannya waktu liburan ke sana itu kan beda provinsi ya. Itu harus tuh naik angkutan umum. Jadi naik bus, turun di terminal 1, naik bus lagi, terus naik itu kayak bus gitu, yang kecil. Bus yang antar kota atau? Iya, antar kota kecil, baru naik taksi, masuknya jauh lagi, harus pakai online gitu. Seru pastinya. Beneran itu seru, kayak orang hilang di negara orang gitu. Pernah gak nih, Kak, kesasar? Dari Untungnya tadi aku belum pernah belum kesasar, pernah. alhamdulillahnya.
Padahal orang sana itu sering lupa jalan. Serius lupa jalan. Beneran. Mereka tuh sering lupa jalan. Itu hanya satu orang atau mungkin beberapa orang atau berapa sih? Hampir semuanya. Enggak sih ya, ada beberapa Ada orang beberapa gitu. tapi sering nemuin orang lupa jalan gitu. Jalan pulang rumah sendiri aja lupa gitu. kok bisa ya? Atau mungkin Kak Zen pernah diceritain nggak kenapa lupa jalan rumah? Ya nggak tahu, pokoknya waktu itu ada cerita aku mau makan siang gitu, Iya, terus teman satu kantor mau pulang juga gitu, terus kamu kemana mas gitu, mau pulang karena mereka dia juga bisa bahasa Indonesia ya, terus mau pulang, oh ya udah hati-hati, dia belok ke kiri, Belok ke kiri. iya belok ke kiri, kita di belakangnya jalan bareng-bareng gitu kan, terus dia kembali lagi, loh kenapa kembali ke kantor gitu kan, enggak saya lupa rumah saya arahnya ke sana gitu. Kita kan ketawa dong. Loh, itu orang gimana maksudnya? Masa jalan pulang rumah sendiri tuh setiap hari kerja gitu Atau lupa. itu jalannya sama atau kalau biasanya perumahan itu kan jalannya emang sama-sama itu wajar ya Iya kalau emang salah. jalannya sama-sama gitu karena kayak apa kotanya tuh kotak-kotak gitu loh jalannya. Kotak-kotak. Iya, perempatan kesana lagi, perempatan lagi gitu. Oh. Enak pokoknya lah. Terus itu ya Kak Zen pernah buat story kalau nggak salah nonton konser. Itu kira-kira konser apa sih Kak? Itu bukan konser sebenarnya. Iya, ada konsernya di Danau Huan Kim itu sering ada acara dari berbagai negara. Waktu itu memang ada acaranya dari Korea. Dari Korea. Nah, di situ ada perlombaan dance. Kayak gitu. Jadi itu lomba dance sebenarnya, tapi memang di akhir ada bintang tamu dance yang terkenal dari Korea apa ya? Blackpink. Enggak MG kalau nggak salah kayak MG. apa gitu. Pokoknya ada bintang tamunya dari Korea asli. Nah, itu pada nonton gitu konser. Tapi di situ juga ada cerita menarik. Apa Karena tuh, kita Kak? pakai jilbab, cuma berdua gitu nonton. Terus kita juga asik ya, asik sendiri gitu nonton konser. Joget-joget gitu. Yang nonton tadi konser malah liatin kita, kayak ngerasa kita yang jadi artis. Waduh. Kalau iya setiap kita jalan karena kita pakai jilbab itu, mereka kan kepo. Apa tuh kak? Ibarat kalau kita berlibur ke Bali, ibarat itu kita lihat bule itu semacam bule itu artis, kita pengen foto gitu ya. Iya, terus pada malah dari liatin terus kita kayak beda-beda aja. Sekali-sekali jadi artis di sini kayak gitu. Pernah ada yang minta foto nggak? Ada. Ada. Yang minta foto. Alasannya? Ya kayak apa ya, mungkin ada salah satu dosen tuh di salah satu universitas tuh kayak yang tanya, pertama kita dikirain orang Malaysia, terus kita jelasin dari Indonesia gini kan bla bla bla, lama-lama terus minta foto juga, terus akhirnya kita foto di jalan, kadang ada yang minta foto, tapi mereka lebih nggak berani ngomong sih karena Lebih pendiam. nggak bisa bahasanya. Nggak bisa. Iya. Bahasa Inggris juga mereka gimana? Bahasa Inggris mereka ya kalau mungkin seumuran kita pada bisa gitu kan, tapi kalau yang ibu-ibu kayak gitu, bapak-bapak itu jarang yang ada yang bisa gitu. Kalau ke pasar itu aja pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya. Coba gimana? Ya, kayak, misal gini, saya pengen beli ayam. Cuma nunjuk gitu, cuma nunjuk. Aku pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Viet. Jadi nunjuk, terus apa? Dikasih tahu, liatin uang, terus dia ambil sendiri. Uang itu. Itu Kak Zen kira-kira apa ya? Biasanya kan kalau kita sama-sama nggak paham kan ada pikiran nih, waduh kira-kira ini uangnya diambil beneran segitu apa enggak ya? Misal disuruh bayar 10.000 tapi diambil 12.000, itu pernah kejadian gitu apa enggak? Enggak, kalau orang sana tuh baik, dia jarang nipu kayak gitu, beneran mereka tuh baik-baik. Jarang ada orang yang nakal kayak gitu, enggak. Mereka tuh tabrakan di jalan, terus yang kayak adu mulut, ya udah nanti selesai mulut. Maksud ya kayak pada amarah berantem, tapi nggak sampai jotos-jotos, cuma nanti ya salaman udah selesai gitu. Beneran di sana orangnya baik-baik sih. Itu pas Kak Zen tadi kan ceritanya Kak Zen ke pasar dikejar anjing, setelah dikejar anjing itu jadi belanja ya?
tetap masih belanja pakai bahasa isyarat itu Iya. tadi. Belanjanya apa Kak Zen dulu? Brandnya beli sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Gitu. Banyak beli sayur-sayuran. Ada kalau di sana sama ya kayak Indonesia. Ada juga kayak manggis, ya ada kayak gitu. Durian? Durian ada tapi kan nggak musim. Oh. Ada. Oke, selanjutnya lah di sana itu kan beda agama dengan kita ya. Di sana Mbak Zen kalau ibadah nih, cari masjid itu sulit apa gampang? Di Hanoi cuma ada satu masjid dan itu jauh dari KBRI. Kalau biasa staf KBRI itu mau sholat Jumat itu sampai bareng-bareng gitu naik mobil ke sana. Jadi aku memang selama 1 bulan di Vietnam belum sempet ke masjidnya. Tapi cuma lewat gitu. Tapi kalau kita ibadah pun mereka udah paham. Kalau orang yang udah tahu kita paham. Oke. Terus selanjutnya di sana ada adat istiadat gak kira-kira? Dalam penyambutan atau mungkin apa? Ada pasti ada. Tapi aku nggak tahu ya apa namanya gitu ada. Tapi aku pernah tanya salah satu temen aku di sana, aku katanya dia nggak punya tari tradisional nggak punya yang asli nggak ada, tapi adanya ya itu kayak kontemporer gitu, perpaduan antara Cina sama Vietnam kayak gitu dipaduin gitu. Berarti yang pure itu nggak ada yang kayak kita kan memang dari dulu kayak ada tari serimpi gitu kan, itu kan asli dari Jawa, itu nggak ada katanya gitu. Terus selanjutnya apa nih ya? Apa ayo pikir nih. Waduh, saya bingung nih. Ya. Gimana? Satu lagi tempat itu ada tuh di Halong, di provinsi Halong itu kalau jalan-jalan bagus banget. Tuh di Halong Bay itu udah kecatat sebagai apa ya? Apa? Seperti Pulau Komodo itu apa namanya? Di dunia gitu loh. Apa sih? saya kurang tahu. Apa sih, aku lupa. Suatu apa sih kayak komodo kayak itu Raja Empat gitu. Iya bentuknya seperti Raja Empat, kayak pulau kecil. Yang di foto tadi? Enggak. Itu beda lagi. Ada fotonya. Mana coba lihat. Itu di Halong, namanya Halong Bay. Itu biasanya pada naik kapal pesiar gitu. Kapalnya malam biasanya, jalannya pagi juga ada siang. Tapi waktu kesana memang nggak sempet naik ke kapalnya. Tapi aku naik ke cable cart, kayak yang apa ya di sini namanya, kereta gantung di atas gitu. Oh, yang kayak di Jakarta itu. Iya, tapi itu langsung view-nya bawahnya itu laut, itu di Halong. Keren banget sumpah. Masih ada fotonya enggak, Kak? Ada, ini naik. Itu pas naik bayar apa gratis kira-kira? Ya bayar. Tetap bayar. Itu berapa sih tiketnya? Berapa ya? 120 kayaknya. Kalau dirupiahkan? Ya sekitar 80 berapa gitu ya. Ini naik cable cart kayak gini. Coba lihat. Oh. Lihat pemandangan dari atas kayak gitu. Keren ya. Keren banget. Ya nih Kak, tadi kan kita telah membuka sesi tanya jawab nih lewat komentar ya. Ini ada yang tanya nih Kak. Aku deg-degan ya. Ini ada yang tanya. Aduh, apa itu? Sudah siap? Aduh, deg-degan ya. Siapkan mentalmu dulu Kak. Aduh, bisa jawab dulu. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Dapat cogan Vietnam nggak Kak Zen? Aduh. Hal yang paling menarik dari Vietnam menurut Kak Zen itu apa? Kalau hal paling menarik orangnya. Lucu-lucu orangnya, beneran lucu-lucu. Lucunya itu gimana sih? Kayak tadi lupa arah jalan pulang. Selain gitu. Itu ada nggak? Apa ya, kalau makanan sih tempatnya pasti. Tempatnya. Karena belajar kayak budaya itu banyak. Mereka kan kayak Cina, tapi nggak begitu ke Cina gitu, beda gitu. Kayak Cina tapi nggak ke Cina. Iya, nggak, maksudnya dia itu apa ya? Kalau hampir mirip kan, Cina. Kita orang Indonesia seringnya nonton film-film Cina kayak gitu kan. Tapi itu
Ya ada, budayanya tuh mirip Kak Cina. Mereka punya kepercayaan juga Buddha kayak gitu. Buddha. Buddha. Itu seluruh orang beragama Buddha gitu ya? Enggak agama, cuma kepercayaan kayak Buddha. Percaya sama nenek moyang kayak gitu. Percaya Buddha mereka tuh. Kebanyakan gitu. Kebanyakan ya. Oke. Tuh kayak di kuil-kuil. Kalau masalah cogan, aduh nggak dapet. Nggak dapat. Ya, Tapi karena kira-kira sempat ada salah satu yang tertarik nggak? Atau mungkin Kak Zen, waduh cakep nih kalau dibawa pulang Wah, buat paling suami gitu. nih. Temen sih ya, Temen. temen di kampus gitu. Kan kita seusia gitu. Temen di kampus. Iya, Kenapa masa ini temen kampus? ujung-ujungnya ke kampus ya? Kan magangnya bantu ngajar di kampus. Oh, maksudnya teman kampus yang ada di Vietnam. Dia teman kampus Vietnam maksudnya, Oke. orang sana asli. Saya kira gitu. teman kampus yang ada di UMK. Sama Rika, gak mungkin dong cedlok sama Rika. Tuh paling temen itu deket. Oke nih Kak, gitu. ini malah ada yang request nih. Request apa? Tapi untuk untuk segmen nanti terakhir penutupan, Apa itu? saya bacakan ya. Iya. Tapi Aku gak deg-degan. ya ini requestnya tuh simple aja kok. Kak Zen, Ayo sih. pinter nyanyi. Gak ya. Tolong nanti di sesi akhir nyanyi ya. Nyanyi apa? Ya terserah, mungkin nyanyi orang Vietnam mungkin. Tahu lagunya ya Allah, masa nyanyi lagu kebangsaan Vietnam. Oh ya, Oh, ada apa? cerita lucu itu. Waktu aku di sana itu Gimana? ada final sepak bola pas ASEAN Games. Game di Filipina. Kok Filipina? Emang di Filipina itu. Oh, maksudnya yang tanding. Ya kan di Filipina Yang kan. tanding Filipina. Yang di Indonesia sama Vietnam kan gitu. Oh iya saya maksud. Paham enggak? Oh iya, mainnya di Filipina. Kan gitu. Oke. Nah, itu kan final, terus final tuh semifinal itu ya? Final kayaknya. Semifinal kayaknya. Semifinal ya. Itu di sana tuh pada nobar sampai di jalan tuh tutup dan itu kayak ada layar besar itu di tengah pusat kota. Pada nobar. Nobar. Gitu ya? Di jalan-jalan gitu di depan toko itu pada nobar. Heeh. Aku nggak berani pulang loh, Mas. Kenapa? Takut kalau Indonesia menang Dibunuh. takut iya beneran. Terus ayo cepet pulang gitu sampai itu live streaming. Terus temen aku kan ada anak kayak magang juga tapi di hospital di rumah sakit gitu kan, dari anak Unair tuh sampai kontak-kontakan gitu, gimana berani keluarga ini Mbak nobar tapi diem aja. Ya takut, teriak, soalnya beda gitu, beneran itu. Terus kalau sana menang tuh sampai pawai. Tapi akhirnya nggak dibunuh kan? Ya kan kita ngumpet, ngumpet di kamar. Itu mungkin cuman firasat kakak saja. Ya takut lah ya, pas lewat itu manusiawi kan, ya. pas lewat di depan pada orang nobar gitu kan, terus aku kayak diem aja kayak gitu. Biasanya kan nyapa gitu, sering nyapa orang gitu, suka gitu sana karena mereka kan nggak tahu kita kenal kayak artis Shincha gitu kayak gitu, tapi seneng kan, mereka juga ramah gitu. Pernah ketemu artis dari Vietnam atau enggak kira-kira? Mungkin tahu, mungkin pernah ketemu, tapi aku nggak tahu kalau dia artis. Iya kan, nggak tahu kan. Terus pada minta foto, orang sana minta foto tapi kita cuma lihat gitu karena nggak tahu kalau nggak tahu itu artis, ya artis gitu. Nggak tahu ya, sama aja nggak artis kan, kita nggak tahu. yang jadi artis kita diliatin banyak orang. Oh iya tadi. Kayak gitu. Oke. Kalau tadi sudah membahas mengenai seleksi, terus persiapan perjalanan, terus kisah-kisah menarik di Vietnam. Pas pulang nih, pas mendekati hari-hari kembali ke Indonesia, ada rasa gak yang kira-kira, waduh kok besok pulang sih, kenapa gak diundur 1 tahun aja sih, atau mungkin 2 tahun? Iya, ada, itu pasti ada. Pas awal kan tadi kayak mau adaptasi, nangis gitu kan. Waktu mau pulang kayak masih betah di sini kayak gitu, sama Rika terus ngobrol di dalam kamar gitu kan, kamar tidur, terus kayak masih pengen di sini ya Rik gitu. Yuk beli tiket lagi 5 minggu, 1 minggu lagi yuk di sini kayak gitu, liburan aja tapi kayak gitu. Beneran gitu. Terus kayak udah banyak temen ya, terus pada
teman-teman mahasiswa gitu yang di sana gitu pada ngirimin kayak kenang-kenangan gitu. Banyak banget dapat oleh-oleh dari sana. Oleh-olehnya apa saja, Kak? Ada yang kasih kaos. Terus ada yang ngasih kayak pulpen itu dikasih. Ini juga pulpen dari Vietnam loh guys. Coba lihat, coba. Ini made in Vietnam. Bedanya apa nih Kak sama made in? Gak ada perbedaan, sama aja gitu. Terus ada yang ngasih kayak guci-guci kecil gitu, ngasih kopi, banyak yang ngasih gitu. Kopi Vietnam. Iya, kopi Vietnam. Terus sama cangkir yang atasnya itu kayak Vietnam drip kalau di sini kan. Gimana itu? Iya, kopi terus di bawah ada saringan kopinya gitu. Di kopi bening, nggak ada ampasnya kayak gitu. Terus banget, pas perjalanan pulang itu berdua atau bertiga sama Ibu Risti? Enggak, Ibu Ristiani itu pulang dulu. Pulang cuma duluan. 1 minggu di Vietnam. Jumat, gitu. Sabtu, Minggu. Berarti nemani selama 3 hari saja ya? Iya, Bu Risti. Iya, cuma 3 hari. Minggunya Bu Risti pulang kalau nggak salah. Pulang. Pas kalian pulang itu kan berdua. Kalian itu kan bukan warga asli sana. Itu ngerasain deg-degan apa enggak sih? Kan itu pulang sendiri gitu. Iya, kayak pas waktu apa ya? Pertama berangkat kan ada Bu Risti nih kayak gitu kan pertama gitu. Pas pulang tuh, Rik nanti gimana ya di sana ya? Udahlah pasrah aja nanti check-innya gimana kan gitu kan. Ternyata check-innya masih ada itunya, enggak kalau di internasional yang di Malaysia kan kayak di Jakarta juga udah online gitu, check-in sendiri kayak gitu. Bagasinya kemarin kelebihan bongkar kayak gitu kan. Kalau di sana berarti ada pengurusnya. Ada kayak di Semarang gitu. Jadi agak enak nih, mudah kan tanya-tanya gitu. Tanya-tanyanya pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Vietnam saya nggak paham. Terus banget sumpah, nanti kamu harus ikut loh, Lim. Semoga ada itu ya Kak, ada seleksi kan lagi ya. Ada pandemi juga ya, susah juga ya. Semoga pandemi juga berakhir. Amin. Ya kira-kira nanti ada ke Vietnam lagi nggak ya? Saya pengen ke Vietnam nih. Request dong. Saya request. Ya kalau nggak lolos juga. Ya udah. Berharapnya lolos. Ya berharap memang seluruh mahasiswa juga berharap lolos. Cita-cita itu. Enak loh kalau keluar negeri dengan label kayak magang atau pertukaran pelajar gitu kayak lebih kayak wah gitu. Dapat sertifikat gak Kak? Ya dapat lah pasti itu. Emang kan niatnya cari sertifikat kayak gitu. Terus kemudian pulangnya seperti biasa ya, berarti nggak ada kendala sampai Indonesia. Iya, transit lagi di Malaysia 1 malam kayak gitu, semalaman di Malaysia. Lebih 1 malam lebih. 1 malam lebih. Iya. Sehari. Hampir sehari. Kan dari Hanoi itu pukul 9 pagi, terus sampai sana sekitar pukul 13. Nah, baru perjalanan lagi pukul 7 pagi. Jadi lamanya. Ya. Bisa dibayangin sendiri di sana ngapain gitu kan. Oke, selanjutnya tapi kalau pulang lebih enak kan, masih punya sisa uang tuh, tukerin dolar buat makan gitu. Jadi makan gitu kan. Pertama awal kan sampai nggak berani makan, nanti takut kalau uangnya habis duluan. Ya kan, habis duluan gitu. Pas pulang makan gitu. Beli oleh-oleh juga nggak Kak? Kan tadi kan katanya cuma dapat oleh-oleh. Kira-kira beli apa enggak? Beli juga lah pastinya. Kalau nggak cuma kopi atau beli apalah ya, souvenir gantungan kunci kayak gitu kan, pasti bawa lah dari sana. Oke, karena langsung kita tutup saja nih Kak. Sebelum kita tutup, ada yang saya tanyakan nih. Apa? Kalau misal nanti, nah ini mudah. Kalau misal nanti kira-kira ada seleksi untuk magang BIPA di luar negeri, harapan dari Kak Zen untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin atau ikut seleksi itu apa sih kira-kira? Harapannya? Persiapan ngajar aja, lebih penting. Ngajar. Persiapan selain ngajar, itu? Terus persiapan kita komunikasi sama orang luar negeri. Harus siap. Jadi kita harus latihan sendiri gitu ya? Iya,
bahasa Inggris itu diutamakan dulu. Maksudnya bukan diutamakan ya, maksudnya ya lebih dibagusin gitu nanti kalau komunikasi sama orang sana. Terus kan kayak kemarin aku magangnya di embassy ya, di KBRI itu kan bagian kayak buat visa, buat itu selama 2 minggu. Jadi setiap hari tuh ketemu sama orang luar negeri dan itu bukan orang Vietnam kebanyakan. Kebanyakan malah orang luar negeri yang memang mau jalan-jalan ke Indonesia, dari Vietnam mau ke Indonesia kayak gitu. Ke Bali biasanya itu mereka kan pakainya bahasa Inggrisnya full kayak gitu. Iya. Kalau sama orang sananya asli mau pakai bahasa, kadang ada yang bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, dicatat guys, tadi yang diutarakan sama Kak Zen. Kak Zen, mohon maaf ya Kak Zen maksudnya. Oke. Selain itu ada lagi gak yang ingin disampaikan kesan-kesan untuk sesi yang terakhir sebelum nanti kalau Kak Zen pengen nyanyi? Iya, kok nyanyi sih? Iya, bagi kalian harus program studi pendidikan bahasa Indonesia tuh ikut aja seleksi. Kalau pertama kau bilang takut lah, gini lah, pertama kan gitu, Allah nggak bisa bahasa Inggris. Ikut aja dulu seleksi. Berarti urusan takut, urusan uang itu singkirin dulu ya? Singkirin, nanti ada rezekinya sendiri kalau masalah uang, insya Allah gitu. Aku dulu gitu, takut nanti kalau di sana nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngajar kan gitu. Tapi hal utama adalah percaya diri dulu ya. Kalau emang udah rezekinya pasti dapet gitu. Ya ini kan mau sesi akhir nih Kak Zen. Sebelum kita tutup, tadi kan ada yang request nih dari salah satu teman kita, request untuk nyanyi. Jadi kan ini katanya suara Kak Zen ini suara terbagus di seluruh dunia. Melebihi Beyonce gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak guys, enggak. Gimana Kak Zen mau menyanyi? Apa nyanyi apa lagu? Ya terserah. Lagu Jawa aja ya. Karena aku suka budaya itu. Cuplikan sedikit mungkin lah sebelum kita akhiri podcast pada siang hari ini. Ya, aku mau nyanyi lagu Sotia. Ini aku lagu kesukaan aku banget. Rembulan ning wengi tansah anyekseni indah paras manis esem lan guyumu kinambaring batin. Dah gitu aja lah, sekelas aja lah. Tadi salah nyebutinnya Rembulan malah Sotia. Itu lagu favorit aku, Sotia sama Rembulan. Kira-kira kalau jadi bintang tamu podcast PBSI lagi, pengen nyanyi nggak? Boleh nyanyi boleh lah. Oke. Terima kasih Kak Zen yang sudah jauh-jauh dari mana? Demak ya? Denmark. Sudah jauh-jauh dari Demak mau ngisi podcast PBSI pada siang hari ini. Terima kasih kalian, tapi sebelum itu cek lagi YouTube kalian, jangan lupa like, komentar, subscribe dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian agar podcast dari PBSI TV terus siaran setiap minggunya. Oke, saya Ahmad Linuha, podcast PBSI teman seia sekita. Terima kasih. See you. Terima kasih Kak Zen. Siap. See you.